Yang bisa mengawasi, menilai adalah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi? Ya Mahkamah Agung. Ya. Terima kasih masih bersama kami di Interupsi. Saya mau ke Bang Ade Armando dulu. Bang Ade, apakah sudah ada komentar dari Kaisang Pangarep, Ketua Umum Anda dengan putusan hari ini? Belum, besok. Baru besok. Baru besok? Berarti tadi rencananya mau maju? Siapa? Sebetulnya gini, ya ini penting Ade pertanyaannya. Armando. Karena Mas Kaisang itu, Ketua Umum kami itu, sebenarnya tidak pernah, sampai sekarang belum pernah memutuskan. Akan maju atau tidak, atau kalau maju mau maju di mana. Jadi sebetulnya nggak ada itu. Cuma memang kan entah siapa yang memulai, ada survei di Jawa Tengah, saya lupa waktu itu apakah LSI atau indikator kan? Tapi kan beliau tidak pernah menolak juga Bang Ade untuk dicalonkan. Iya sama, ya tidak pernah mengiyak, tidak pernah bilang saya masuk ke Jawa Tengah gitu, atau saya menolak bla bla bla. Tapi sebuah survei menunjukkan bahwa ternyata suara yang tertinggi di daerah tersebut di Jawa Tengah adalah Mas Kaisang, baru Pak Lutfi kan. Nah sejak saat itulah kemudian bergulir isu tentang oh kalau gitu dia maju di Jawa Tengah, bukan di Jakarta seperti yang semula sempat juga dibicarakan. Tapi dengan Enggak. posisi... Masa ada juga pernyataan Kaisang Mas Ade, jangan lupa Ya. waktu beliau ketemu dengan Ketua Umum PKS dan seingat saya juga PKB, beliau mengatakan saya siap menantang Anies dan juga menantang Ridwan Kamil. Pernah ada Ya. statement seperti itu? Iya, Saya iya ulang kan? kalimat itu, saya siap gitu kan. Ya. Saya siap jadi gubernur Papua juga bisa kan. Tapi kan itu adalah sebuah pernyataan. Ada kalimat menantang Anies dan Ridwan Kamil Iya, yang saya siap. berasosiasi untuk Masuk jadi ke Jakarta. calon kepala daerah di Jakarta. Pertanyaan Anda tadi, saya ulang. Anda tolong ulang. Pertanyaan Anda adalah apakah Mas Kaisang Mau maju. mau maju? Ya. Nah itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada ya. Ini clear buat semua penonton. Nggak pernah ada. Tapi pernyataan dia pun juga tidak pernah menolak dan tidak pernah mengatakan tidak. Iya, iya. Terus bahasa penantang itu maksudnya apa, Bang? Nggak, saya kan siap menang. Ya ini kan bahasa. Nah itu dia. Jadi Artinya saya harus ngomongnya saya mau. Saya belum pernah mendengar calon yang mengatakan saya Saya mau mau. maju. Oh, mau. Nggak ada loh. Selalu bahasanya siap ya kan? Bukan siap. Atau Itu saya pengen gitu. Atau bahasa yang lain, kalau rakyat menghendaki, itu yang agak umum tuh. Ya, ya. Ya, saya nggak mau bantah. Nggak terlalu penting juga ini ya. Ini perlu dihadirkan ahli tata bahasa begitu. Mas, ini teman-teman PSI menjelaskan bahwa ketua umumnya belum menyatakan, tapi teman-teman ini kayak Lebih tahu ya. Mungkin lebih Ya kan? sulit ngobrol. Karena kalau Kaisang nggak jadi maju, segala fantasi teman-teman ini jadi tidak terbukti. Apa fantasinya? Tapi memang kan publik... Undang-undang ini dibuat-buat Kaisang lah bahwa Nah macam-macam. sekarang misalnya, Gitu loh. sekarang kita mengatakan, Coba. Buat siapa apakah lagi? ada pernyataan, Siapa yang lahirnya bulan Desember tahun 94? Coba kita apakah ada inventarisir pernyataan, nama-nama calon di daerah-daerah. apakah ada pernyataan nggak? Gibran misalnya yang mengatakan saya siap jadi calon wakil presiden? Buat Nggak ada ini. kan? Ya buat saya ini percakapan yang nggak Nih. terlalu penting. Ya itu dia, maksud saya. Tadi apa Anda katakan sebenar. Saya ditanya. hukum Yang tata bahasa. yang nggak boleh sebetulnya terjadi, Saya ditanya. anak saya masih usianya semua gitu loh. Kenapa sejak pelantikan ini tidak bicara kepentingan siapapun ya. Rasionalitasnya adalah orang yang duduk ya sebagai pejabat ya di usia 30 tahun itu sejak dilantik itu ideal memang Ya, secara ketatanegaraan. setuju. Mengapa? Jabatan itu diisi oleh a nether-like person, entitas orang perorangan subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Jadi kalau dia itu dilantik pada saat usia katakanlah 30 tahun, tidak mengurangi, menegasikan syarat pendaftaran dia. Karena dia memulai kewenangan dia, tugas jabatan dia pada saat dia berusia 30 tahun. Itu memang yang harus diharapkan sebagai Kalau daftar mengemban kerja di jabatan. perusahaan apa bedanya? Apa Ya, bedanya ini- kan sudah ada tanggung jawab, Saya ada amanat, ada juga anggaran, ya kan segala macam. Saya- Ada bedanya. Kita daftar Argumen ini kerja kan gitu. Bagi saya argumen ini oke. Usianya ketika Tapi kerja, pertanyaan saya sebetulnya, kenapa sih di dalam setiap rekrutmen pejabat negara yang berhubungan dengan batas minimal usia itu selalu dikaitkan dengan syarat pencalonan. Di teks undang-undangnya begitu. Baik Bang Ade, silakan. Ya, saya mau katakan ini kembali ke pendapat ahli tata negara sebelumnya ya. Bahwa kan begini nih ya buat para penonton. Keputusan tentang batas usia itu sebelumnya sudah diputuskan, dirumuskan oleh KPU ya. Peraturan KPU. PKPU. Nah sekarang buat teman-teman nih harus paham. Kalau PKPU itu levelnya pemerintah. Yang bisa mengujinya
menilainya adalah Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung sudah memutuskan. Oke, atau peraturannya sudah ada nih. Dan seharusnya yang menilainya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak mempersoalkan itu. Tiba-tiba datang Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa batas usianya seharusnya adalah 30 tahun berdasarkan masa pendaftaran atau apa tadi? Saat ditetapkan. Saat ditetapkan, Pendaftaran, ya. ya. Buat saya itu nggak terlalu penting apakah pada saat ditetapkan atau pada saat dilantik. Yang terpenting adalah proses hukumnya untuk menentukan pada saat ditetapkan atau dilantik itu benar atau enggak. Nah, saya mau bicara begini, pertama-tama saya ingatkan, saya tentu saja orang PSI dan tentu saja saya sangat senang kalau Mas Kaisang bisa maju misalnya di Jawa Tengah karena angkanya sangat bagus di sana. Tapi saya bicara gini, saya mengajak Anda untuk berpikir tentang sebetulnya secara legalitas ya namanya, itu boleh nggak sebetulnya MK yang memutuskan. Sementara MK sendiri sebetulnya tidak diminta oleh siapapun untuk menguji pasal tersebut. Bukankah oleh Gelora dan Partai Buruh, Bang Ade? Enggak, kan saya ulang tadi, Gelora dan Mahasiswa yang minta. Gelora dan Partai Buruh itu sebenarnya nggak bicara tentang Tadi ada usia. bicara ultra Kalau petitum threshold itu. ya, hanya makanya threshold. Bukan threshold yang dia bilang itu. Kami partai-partai yang nggak masuk ke DPR, tolong dong diizinkan juga dihitung suaranya untuk bisa memajukan Calon. seorang Kalau calon. gitu kita balik bertanya. Ya. Boleh nggak dia menentukan usia 40 tahun ke bawah asal pernah menjadi kepala daerah? Siapa? Gibran. Nggak, MK, siapa? MK MK maksudnya. boleh nggak? Ya kan dia memutuskan. Boleh nggak itu? Boleh dong. Karena Ya, berarti Karena yang ini dia juga memutuskan boleh. ini juga boleh dong. Apa bedanya? Undang-undang sama peraturan tuh dua level yang berbeda. Nggak bisa Nggak. begitu. Gini ya, undang-undang Mas diujinya. Ade, agak keliru Mas Ade memahaminya. Gini memahaminya. PKPU yang dahulu sebelum diuji ke MA itu sudah menetapkan bahwa syarat pencalonan itu minimal dihitung sejak dari ia mendaftar. Ya. Inilah yang diuji ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung dicabut, dibatalkan. Diubah. Lalu Mahkamah Agung membuat sendiri peraturan baru Ya. dengan mengatakan tidak di pendaftaran tapi di waktu dilantik. dilantik. Stop di situ. Datang 2 mahasiswa menguji kembali aturan yang dimaksud. Lalu Mahkamah Konstitusi melalui putusan 70 itu mengatakan meskipun melalui pertimbangannya Bro. memang sebaiknya tetap dihitung melalui pendaftaran. Kenapa? Salah satunya kan yang disebut di dalam undang-undang itu adalah syarat pendaftaran. Oke, saya potong dulu. Bukan syarat pejabat negara. Saya potong. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Gitu loh kira-kira. PKPU siapa yang ngatur? Ya KPU lah. Nggak, yang bisa mengawasi menilai adalah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ya Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah 2 institusi yang berbeda tidak? Iya. Iya kan? Saya mau bilang begini buat teman-teman. Ini Begini. Anda boleh nilai sendiri. Maksud saya begini. Kalau yang pokoknya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu ya menilai dengan sendirinya turunannya harus ngikutin itu gitu loh. Mahkamah Oke, silakan, Konstitusi Bang Ade. menentukan undang-undang. Iya. Oke, pertama itu. Kedua, sebetulnya yang dipersoalkan adalah sebuah peraturan yang levelnya peraturan KPU. Betul. Yang sudah diubah oleh Mahkamah Betul. Agung. Nah sekarang seru banget ya kalau Mahkamah Konstitusi besok-besok nih ngelihat ada peraturan yang dia nggak setujui di Mahkamah Agung, dia bilang ini harus diubah. Ya nggak bisa Nggak mekanismenya. boleh. Mekanismenya kan Harus tidak ada yang boleh. mengujinya. Harus ada yang bawa ke Mereka nggak sana. bisa. Nggak boleh. Makanya peraturan di level Jadi nggak mungkin Mahkamah Konstitusi Ujuk-ujuk langsung. membuat putusan 70 tanpa ada yang mengajukan. itu pertanyaannya Hal boleh. mustahil terjadi itu terjadi. Woi. Bro, Nah ini Mahkamah Agung. Oke. Gini loh, Bung Ade. Oke, Sorry. Stop dulu. Saya kesempatan ke Pak Ruli usai jeda tetap bersama kami di Bung Ade Interupsi. menjelaskan, Tahan, Mas semakin Ciko. meyakinkan Mas teman-teman Ciko. mahasiswa.